Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan yang berbahagia, kita lanjutkan materi berikutnya, masih membahas tentang bagaimana kita melakukan upaya-upaya preventif atau pencegahan kekerasan supaya tidak terjadi kepada anak-anak yang istimewa. Bapak Ibu masih ingat anak yang istimewa itu yang seperti apa? Masih, Pak. Ya, Pak Nano, anak yang istimewa itu anak yang termasuk golongan DSB, Pak. disabilitas. Ya. Bahasa yang lebih halusnya anak yang memiliki keistimewaan sehingga perlu mendapatkan perhatian yang khusus. Baik sekali Pak Nano ingatannya, berarti materi-materi yang lalu kita masih segar ingatannya. Nah, terkait cara-cara mencegah kekerasan terjadi pada anak yang istimewa ini, saya mau bertanya nih kepada Bapak Ibu atau perwakilan dari Bapak Ibu. Ini saya sudah pegang kertas Bapak Ibu ya, ini kertas kosong. Pak Nano ini kertas kosong ya? Ya, Pak. Terus saya akan ambil pena. Pena dan kertas ini akan saya gunakan untuk menulis mereka pendapat dari Bapak Ibu perwakilan dari kelompok. Saya akan tanya bagaimana cara Bapak Ibu melakukan pencegahan kekerasan terjadi kepada anak istimewa. Nah, Pak Nano, saya minta Pak Nano mewakili seluruh kelompok, seluruh anggota. Sebutkan 3 saja Pak Nano, cara Pak Nano melakukan usaha supaya kekerasan tidak terjadi pada anak istimewa. Ayo Pak Nano, 1, saya tulis Pak Nano ya. Yang pertama, Pak, untuk memenuhi hak anak. Ya, untuk memenuhi hak anak. Yang kedua, memberikan kasih sayang, Pak. Memberikan kasih sayang. Oke. Yang ketiga, tidak malu, Pak, dengan anak yang istimewa. Maksudnya tidak malu, Pak, memiliki anak yang istimewa. Tidak malu dengan lingkungan. Oke. Itu 3 saja ya Pak ya. Oke, nah ini jawaban ini mewakili seluruh Bapak Ibu. Kita akan coba cocokkan jawaban dari Pak Nano ini dengan petunjuk-petunjuk atau kaidah-kaidah yang termuat di dalam buku pedoman atau buku panduan perlakuan anak istimewa. Mari Ibu Bapak kita buka gambar berikut ini. Gambar berikut ini kita buka. Gambar ini menerangkan tentang cara pencegahan kekerasan anak istimewa. Nah ini ya Bapak Ibu bisa lihat dengan jelas ya. Bisa Pak. Ya, saya akan bacakan. Coba diingat-ingat Bapak Ibu, tadi jawaban dari Pak Nano mewakili Bapak Ibu semua, apakah sudah sesuai dengan buku panduan ataukah belum? Saya akan baca. Pencegahan kekerasan anak istimewa yang pertama, menyadari bahwa anak adalah amanah Tuhan yang Maha Esa, sehingga orang tua atau siapapun keluarganya berkewajiban untuk menjaganya dengan baik. Yang kedua, tidak merasa malu memiliki anak istimewa. Jadi tidak boleh malu dengan lingkungan atau dengan siapapun apabila salah satu anggota keluarga kita termasuk anak yang istimewa. Yang ketiga, mau memperkenalkan anak istimewa kita kepada lingkungan sekitar. Perkenalkan dia, ajak dia keluar, ajak dia main supaya dia mengenal orang-orang di sekitar.
Yang keempat, percaya bahwa anak dapat mandiri. Nah, meskipun anak itu istimewa, anak yang khusus, tapi kita harus tetap yakin bahwa sebetulnya dia punya potensi untuk menjadi mandiri. Selanjutnya, memberikan kasih sayang yang wajar. Jadi kasih sayangnya juga tidak berlebihan, tidak lebay ya Pak Nano ya. Kasih sayangnya secara proporsional. Selanjutnya, memenuhi hak-hak anak istimewa, khususnya terkait hak-hak yang menyangkut kebutuhan dasar. Contoh, makannya, minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya, itu semua terkait dengan kebutuhan-kebutuhan dasar. Kita usaha penuhi supaya anak-anak itu tidak terlantar. Dan selanjutnya adalah memberikan dukungan kepada keluarga yang memiliki anak istimewa. Nah, kita sebagai tetangga, misalnya tetangga kita ada yang dianugerahi anak istimewa, kita harus dukung keluarga itu. Tidak boleh dikucilkan, tidak boleh diremehkan, tidak boleh dihina, tidak boleh diacuhkan. Kita harus mendukung, membantu dalam merawat, menjaga, membesarkan, menumbuhkan anak yang istimewa. Betul itu Pak. Iya. Jadi Bapak Ibu semua, Bapak Nano terutama, tadi jawaban Pak Nano ada tiga-tiganya itu termasuk dalam buku panduan ini atau tidak? Ada Pak. Tiga-tiganya ada? Ada Pak. Ada semua Pak Nano? Wah, Masya Allah. Sebelum kita bacakan buku panduan, Pak Nano sudah bisa menyebutkan 3 langkah, 3 cara pencegahan kekerasan anak istimewa. Ternyata sesuai buku panduan. Luar biasa Pak Nano. Tepuk tangan dulu. Pak Nano ini cerdas Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ini juga bisa Bapak Ibu buka tentang cara pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa pada buku Pintar Perlindungan Anak berwarna hijau ini ya, halaman 29. Bapak Ibu bisa buka, nanti di rumah dipelajari, dibaca-baca, dipahami dan dipraktekkan. Siap Bapak Ibu? Siap. Siap. Selanjutnya, kalau yang bukunya hilang itu gimana Pak? Bukunya hilang. Ya. Bukunya hilang, Pak Nano bisa pinjam tetangga. Oke. Bisa pinjam teman sesama KPM. Dan kalau jauh, misalkan Pak Nano bisa foto dari buku, ya fotonya itu nanti dipelajari di rumah. Oke Pak. Tapi saya tanya Pak Nano, kenapa hilang bukunya Pak? Lupa Pak naruhnya. Lupa naruhnya. Belum ketemu sampai hari ini Pak. Pak Nano tadi cerdas tapi lupa. Lupa Pak. Lupaan. Kelalenan Pak Nano ini. Aduh. Masya Allah, Masya Allah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan terkait bagaimana sih sikap kita kepada anak yang istimewa ini. Ingat beberapa pesan kunci, pesan inti. Jangan pernah dilupakan ketika kita bertemu atau bergumul hidup langsung bersama dengan anak-anak istimewa. Nah, pesan-pesannya adalah sebagai berikut, kita lihat gambar bersama-sama. Saya bacakan Bapak Ibu ya. Nah, ini pesan-pesannya, pesan-pesan kuncinya. Gambar ini kelihatan jelas Pak Nano ya? Jelas Pak. Oke, Bapak Ibu kelihatan jelas semua? Jelas. Saya bacakan. Pesan kunci jika Bapak Ibu berhadapan, bersentuhan atau hidup langsung dengan anak istimewa. 1. Pak Nano? Ya, Pak. 1. Perhatikan. Anak istimewa adalah anak yang membutuhkan perhatian khusus. 1. Jadi perhatian khusus pengertiannya tidak seperti perhatian yang Bapak Ibu berikan kepada orang-orang selain anak istimewa. Nah, 1. Yang kedua, mereka memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Nah, ini ingat-ingat Bapak Ibu, pesan kunci. Jangan pernah meremehkan, melecehkan, merendahkan, atau menganggap beban terhadap anak istimewa. Kenapa? Karena ternyata anak istimewa juga punya bakat.
punya potensi Iya Pak. yang bisa dikembangkan. Saya tanya Pak Nono, pernah lihat anak kecil yang buta, mohon maaf, buta, tapi hafal Quran? Pernah Pak. Pernah? Pernah. Suaranya bagus? Bagus Pak. Baca Qurannya fasih? Fasih, Pak. Hafal 30 juz? Hafal Pak. Pak Nono qul huwallahu ahad apa enggak? Alhamdulillah. Hafal Pak. Apa ya? 1 juz hafal? Kalau nggak buka lagi ya nggak hafal Pak. Nah, ini artinya ternyata anak yang tunanetra, tunarungu, tunawicara, dia punya potensi, punya bakat yang bisa dikembangkan. Lagi, Pak Nano pernah lihat anak yang misalnya orang yang tunawicara, tunanetra sekaligus, tapi bisa main piano? Belum pernah Pak, saya Belum pernah. Buka YouTube Pak Nano ya. Iya Pak. Nah, ternyata dia bisa main piano seperti orang normal, seperti orang tidak buta. Luar biasa. Luar biasa sekali. Ada orang yang tidak punya tangan kanan kiri, tapi dia bisa melukis dengan kakinya. Nah, ini Masya Allah. Artinya meskipun anak tersebut istimewa, tetap dia punya bakat yang bisa dikembangkan. Begitu Bapak Ibu ya. Keempat, anak istimewa itu mudah mendapatkan kekerasan, sehingga kita yang hidup bersamanya, ada di lingkungannya, harus bersama-sama mencegah atau melakukan langkah-langkah preventif supaya kekerasan itu jangan sampai terjadi pada anak istimewa. Nah, ini 4 pesan kunci Bapak Ibu. Diingat terus buku pesan ini ya Pak Ibu ya. Iya Pak. Nah, kalau ini sulit diingat, Bapak Ibu nanti pulang bisa dibuka buku pintarnya halaman 30. Buku pintar yang hijau, yang biru ini Bapak Ibu buka nanti di rumah, dibaca lagi halaman 30. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita lanjutkan Pak Nono? Lanjutkan Pak. Masih semangat? Masih Pak. Baik. Kalau misalkan kita dianugerahi anak istimewa, entah itu anak atau anaknya saudara, keluarga besar kita intinya, atau tetangga kita ada yang dianugerahi anak istimewa, kemudian terjadi kekerasan atau penelantaran kepada mereka, contohnya sering dipukul, kemudian kurang diberi kasih sayang, tidak dicukupi sandang pangan dan pakannya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tentu tidak cukup hanya dengan melihat saja atau memberi nasihat saja kepada yang melakukan kekerasan, tetapi upaya-upaya yang lebih dari itu perlu kita lakukan. Nah, dalam hal ini ada lembaga-lembaga, instansi-instansi yang Pak Nano dan bapak-bapak dan ibu-ibu lain nanti bisa mengakses atau mencari jalan bisa masuk ke lembaga itu dalam rangka mencari perlindungan hukum, bahkan bantuan sosial untuk anak-anak kita yang istimewa. Lembaganya apa saja Bapak Ibu? Oke, kita buka gambar berikut ini, Bapak Ibu bisa lihat semua ya. Bisa Pak. Jelas tulisannya Bapak Ibu? Blur Pak. Ngeblur. Saya dekatkan. Jelas ya Pak Ibu ya? Jelas. Oke. Ini Bapak Ibu adalah nama-nama lembaga yang Bapak Ibu bisa hubungi, Bapak Ibu bisa datangi untuk berkonsultasi, cari informasi, mengusahakan bantuan atau bahkan bantuan hukum untuk anak-anak yang istimewa jika anak istimewa tersebut mendapatkan kekerasan. Apa saja? Nih saya bacakan Bapak Ibu. Saya minta tolong Pak Nano bacakan nomor 1, 2, dan 3.
1. Lembaga yang memberikan layanan untuk penanganan kekerasan anak. 1. 1. Dinas Sosial setempat. 2. P2TP2A atau Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Terus yang ketiga PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Baik, cukup 3 saja Pak. Oke Pak. Nah, yang sisanya saya yang baca. Yang nomor 4-nya Rumah Perlindungan dan Trauma Center atau RPTC. Yang kelima Komnas Perlindungan Anak. 6 Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Yang ketujuh Tim Reaksi Cepat TRC dari Kementerian Sosial. 8 LKS Anak Terdekat dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini bisa Bapak Ibu buka di buku pintarnya, buku pintar kita yang biru ini, halaman 29. Iya Pak. Ya, ini penting buat Bapak Ibu sekalian dalam rangka kita bersama-sama menjaga dan memberikan kepedulian dan perhatian kita kepada anak-anak kita yang istimewa. Begitu Bapak Ibu semua, bisa dipahami ya? Bisa Pak. Intinya jika kita hidup di lingkungan ada anak yang istimewa, jangan sekali-kali kita melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis kepada mereka. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Selain daripada itu, kita bisa berusaha mencari perlindungan dan bantuan sosial ataupun bantuan hukum untuk anak-anak kita yang istimewa dengan mengakses lembaga-lembaga yang tadi sudah kita sebutkan. Siap Bapak Ibu semua? Siap. Siap menjaga dan menyayangi anak-anak kita yang istimewa? Siap. Siap menyantuni mereka? Insya Allah Siap Pak. membantu mereka? Siap Pak. Oke, mudah-mudahan dengan begini maka anak-anak kita yang hidup dengan status istimewa, mereka akan lebih bahagia, tumbuh dalam keadaan yang bisa mengembangkan potensi dirinya semaksimal mungkin. Oke, terima kasih Bapak Ibu, kita beri aplaus bersama-sama ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Nono, terima kasih Bapak Ibu semua. Materi berikutnya akan dibahas oleh rekan kita. Silakan kepada yang bertugas. Dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf segala kekurangan.